Kalau kita ya bangsa Indonesia ini ya bisa menyadari sampai pada tingkat program bangunlah jiwanya itu terinstitusionalisasi, mungkin kemajuan yang dicapai itu akan luar biasa. Bukan hanya material, tetapi Indonesia akan dipandang di seluruh dunia dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, kembali kita berjumpa di saluran yang cerdas menggerakkan. Dan terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Pemirsa, kita sama-sama mengerti bahwa hari kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan kita menginjak yang ke-77 tahun. Idealnya seperti apa kemerdekaan pada saat Indonesia berumur 77 tahun itu? Apakah masih perlu kita mentoleransi segala bentuk apa yang masih belum bisa diwujudkan dalam kacamata konstitusi, seperti mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Dan untuk mengulas itu telah hadir bersama kita filosof Indonesia, yaitu Bapak Suharsono. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Ustaz Suharsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana melihat kondisi Indonesia belakangan ini, Ustaz? Ya, baik ya. Merdeka ini sebetulnya dikaji dan juga sudah banyak dinyatakan bahkan oleh seorang filosof sufi, ya, Jalaluddin Rumi. Bahkan menurutnya amanah tertinggi yang ditolak oleh langit, bumi, ya kan? Semua makhluk selain manusia itu adalah berkenaan dengan merdeka itu, kemerdekaan itu. Dan manusialah yang menerima amanah itu. Apa itu? Merdeka itu, kemerdekaan itu, ya. Karena kalau kita lihat secara substantif, semua jenis makhluk ini adalah determinisme, ya, semuanya berbasis pada ketidakberdayaan. Manusia itu adalah predeterminasme, ya, manusia yang bebas, termasuk bisa memberontak terhadap dirinya sendiri, merusak kemanusiaannya. Nah, kalau dilihat kacamata ini, kita memahami perspektif tentang merdeka untuk bangsa Indonesia yang masuk di usia 77 tahun. Ini kan temanya nyaris sama. Ya. Dari sejak dulu orang berbicara kemerdekaan yang terekspresi adalah panjat pohon pinang, ya kan? Orang pasang-pasang bendera, ya kan? Orang labur pagar apa? Enggak, substansinya sama sekali enggak kena gitu loh, ya kan? Terus problemnya masih sama, kemiskinan, ya kan? Masih kita terpengaruh oleh pikiran-pikiran asing, ya, karena dampak dari kemiskinan material, kemiskinan sosial dan lain sebagainya itu karena sebetulnya dalam pikiran kita itu sendiri itu adalah inferior, bahasa buruknya masih terjajah, ya. Apakah kita sudah bisa berpikir merdeka dalam memberikan pandangan hidup, ya kan? Dikatakan itu bangsa Indonesia kan punya falsafah hidup, punya dasar hidup, ya. Apakah pandangan kita tentang kehidupan, ya, tentang kehidupan ekonomi, kehidupan sosial sudah berbasis pada Pancasila? Apakah kita sudah berani berdialog, berdebat tentang bagaimana arah kehidupan itu berbasis seperti itu? Kan nggak ada. Siapa yang berbicara? Nggak ada. Ya, kita merayakan kemerdekaan ya basisnya itu tadi, gitu. Berarti ada missing link kalau kita berbicara tentang mata rantai, bahwa kemerdekaan yang harusnya kita isi ini dengan nilai-nilai atau semangat konstitusi, ya, konstitusi kita, bahwa ya tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktanya untuk tahun 2022 Januari itu menunjukkan 30 ribu lebih anak-anak Indonesia itu menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya kena wabah COVID. Artinya pandemi ini menambah beban untuk orang bisa tersenyum pada hari kemerdekaan, gitu ya. Nah, apa yang idealnya muncul, terutama secara kultural ya tadi, supaya
kemerdekaan ini betul-betul mampu memberikan satu kesadaran dan makna di mana masyarakat kalau mendengar kata merdeka itu bukan makan kerupuk gitu. Tapi ada sesuatu yang lebih besar gitu. Nah, ini bagaimana pandangan seorang Ustadz Suarsono? Ya, sebetulnya narasi ini kan sudah ada di lagu kemerdekaan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya. Tetapi kemampuan pemerintah untuk menarasikan bangunlah jiwanya, apa coba? Instrumen yang digunakan oleh pemerintah secara real untuk mengatakan bangunlah jiwanya itu dalam institusi itu apa? Kan jelas, ya gak? Dia tidak bisa memberikan contoh real seperti apakah bangunlah jiwanya itu. Sebenarnya kalau pemerintah, ya tokoh-tokoh partai politik dan lain sebagainya tidak disibukkan dengan proyek-proyek itu, ya kan? Tetapi peduli kepada rakyatnya, dia harus membangun wacana itu, ya kan? Apa sih membangunkan jiwa itu? Ya menjadikan manusia itu menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ada enggak ya kedudukan manusiawi yang lebih tinggi dari visi penciptaan manusia itu menjadi khalifah Allah di muka bumi? Enggak ada. Sementara di Indonesia berbicara masalah khalifah malah alergi kan begitu. Ini kan kocak gitu loh. Ya. Khilafah tepatnya itu. Khilafah, ya kan akar katanya sama. Ya betul. Akar katanya itu sama. Kenapa? Ini karena sangat terbatas ya rejim ini atau politisi ini ya kemampuan untuk melakukan analisis lebih lanjut dari nilai-nilai kekhalifahan yang dimaksudkan oleh Allah di muka bumi itu. Ya. Kalau kita ya bangsa Indonesia ini ya bisa menyadari sampai pada tingkat program bangunlah jiwanya itu terinstitusionalisasi, mungkin kemajuan yang dicapai itu akan luar biasa. Bukan hanya material, tetapi Indonesia akan dipandang di seluruh dunia dengan ini. Nah, kita menghadapi ini sangat periferal pendekatan kita itu, ya kan? Bahkan kita beberapa hari yang lalu presiden ini berkunjung ke berbagai negara itu yang teranu itu cuma cari pinjaman coba. Investasi. Dan hanya dapat 4, sekian atau 5 triliun ya, sementara korupsi 50 triliun aja nggak banyak suaranya kan begitu. Nah, di sini memang dilema. Siapa yang harus menyuarakan tentang bangunlah jiwanya itu ya, termasuk misalnya gugahan aktual yang memang harus diberikan kepada rakyat itu. Ya, di tengah informasi yang sudah sangat tinggi ini, sebetulnya institusi sekolah, orang kehilangan sekolah itu tidak harus menjadi ratapan yang memabukkan gitu ya. Memilukan. Harus ya ratapan yang memilukan ya. Karena orang itu kalau punya pikiran yang merdeka, membaca informasi ini, belum tentu kalah dengan dokter, belum tentu kalah dengan profesor dan sebagainya. Buktinya banyak gitu loh. Yang punya kemampuan analisis yang memadai ketika berita informasi itu cukup. Jadi ini memang kalau saya melihatnya sebetulnya kalau orang mampu berpikir, dan ini tugas ya yang bisa mendorong supaya rakyat Indonesia itu mampu berpikir, itu ya rejim juga gitu kan, dia yang punya dana. Kalau arahnya cuma bikin infrastruktur, ya kan, apalagi itu nanti jadi mangkrak dan lain sebagainya, ya memang apa yang bisa dilakukan bangsa ini, ya kan, gitu. Ya itu memang satu hal yang sama-sama kita lihat bahwa masyarakat hari ini atau penduduk hari ini dan itu di global juga melihat pemimpin berhasil atau tidak itu pada aspek apa monumen yang bisa dihadirkan itu. Maka menjadi satu agenda penting lah membangun infrastruktur itu. Dan rata-rata kalau kita perhatikan manusia cenderung kurang begitu diperhatikan. Bahkan kalau kita pakai teori ekonomi, manusia itu hanya alat produksi. Nah, apakah manusia sebagai alat produksi ini juga menjadi sebuah nilai yang tanpa sadar sudah merasuk ke dalam banyak anak-anak Indonesia, sehingga ketika dia sekolah pun sampai pendidikan tertinggi, ya cita-cita tertingginya tidak lebih dari bagaimana hidup mapan dan nyaman, sehingga dia ya menjadi punya mental hanya pada sisi karyawan gitu kan.
nggak mampu dia atau belum sampai dia pada visi untuk menjadi pemimpin, apalagi pada level seorang khalifah, wakil Allah di muka bumi. Ya, itu bagaimana Ustadz memandangnya? Iya betul, karena pandangan kita ini baik rejim, para analis politik dan lain sebagainya melihat kemajuan bangsa itu rata-rata ya tatarannya itu baru pada materialisme. Karena memang itu paling mudah dilihat. Ya kan, paling mudah dilihat. Sebuah bangsa itu maju, prosperity-nya bagus dan lain sebagainya itu punya tabungan berapa, GDP-nya berapa, ya kan, pendapatan per kapita berapa, ya kan, sudah memenuhi standar PBB apa belum, dan itu kan ukuran-ukuran yang sangat sederhana. Tetapi kalau Islam melihat tidak itu hanya dampak, ya, itu hanya dampak, ya. Ekspresi kemajuan di dalam Islam itu adalah manifestasinya iman dalam semua aspek kehidupan. Kan begitu. Dan disinilah kecerdasan itu diuji betul, gitu loh. Itu mengapa ya. Saya sering mengutip nih ya. Kenapa sih umat Islam zaman itu cerdas-cerdas? Ya, abad 12, 13, bahkan sebelum itu. Pada saat Barat itu belum pernah bisa nulis buku, belum ada peradaban di mana, termasuk Tartar, belum ada, ya enggak? Tartar jauh. Ya jauh semua, kosong semua. Tapi Islam sudah menulis puluhan buku, bahkan ketika Mongol masuk, ya kan? Buang buku itu sampai Sungai Tigris apa sungai apa itu, meleleh tinta dari buku sampai air sungai itu menghitam. Itu kan berarti karya intelektual. Dan karya intelektual ini berdampak pada kemajuan ekonomi, kan begitu. Betul. Bukan kemajuan ekonomi, tetapi intelektual nggak berkembang. Kalau seperti itu biasanya akan hancur dari luar. Ya, ketika perkembangan material lebih tinggi daripada perkembangan spiritual, biasanya ya orang kehilangan rasa kemanusiaannya, ya akan menyembah harta itu. Dan ini terjadi di Indonesia. Kalau misalnya kita parkir mobil, ya ini ada iklan mengatakan begini. Who are you? What you drive? Siapakah Anda? Itu mobil apa yang kendarai. Jadi orang melihat itu di mobilnya, bukan manusianya. Ya, itu pula ada cerita tentang seorang artis yang akhirnya diperistri seorang sopir, dianggapnya dia adalah sultan. Karena apa? Dia mengendarai mobil mewah, kan begitu. Nah, mindset materialisme inilah yang sebetulnya kalau kita mau bongkar, inilah kemerdekaan yang esensial itu. Kalau kita bisa membongkar sampai tingkat itu. Menarik. Dan kalau kita coba lari ke aspek sejarah, katakanlah sebelum 45, itu kan kita punya orang seperti Soekarno, Bung Hatta, Agus Salim, kemudian Cokro Aminoto ya, Cokro Aminoto sebagai guru bangsa gitu. Dalam kondisi terjajah, Indonesia itu punya orang-orang hebat itu. Bahkan satu analisis itu menyebutkan kenapa pada tahun 1929 itu Bung Karno sampai berani mengatakan bahwa kalau sampai terjadi perang di Pasifik gitu kan, maka Indonesia akan menjadi negara merdeka gitu kan. Nah, waktu itu Belanda ngelihat, wah ini provokator nih, ini hoax nih, ditangkaplah Bung Karno kan, kemudian diasingkan dan sebagainya. Nah, itu dianalisis karena memang orang-orang dahulu kita itu pembaca serius. Dia tahu tanda-tanda zaman akan berubah. Dia tahu situasi geopolitik akan seperti ini gitu. Pertanyaannya adalah dari mana mereka belajar itu? Nah, sekarang ada internet, ada macam-macam, tapi kok kayaknya bangsa Indonesia gagap ini kalau harus berbicara seperti itu. Nah, ini bagaimana Ustadz menganalisisnya? Ya, sebenarnya kalau zaman-zaman seperti ya Cokro Aminoto kan kita lihat Cokro Aminoto itu melahirkan tokoh Islam, melahirkan tokoh nasionalis, bahkan komunis pun bisa muncul dari situ kan begitu kan, luar biasa. Tetapi tiga-tiganya yang jangan lupa yang dilahirkan itu adalah kecerdasan. Bahwa nasibnya dia menjadi komunis akhirnya itu karena berdasarkan pada basis nilai yang dia miliki. Nah, apa yang bisa kita petik dari sana adalah pembangunan frame analisis atau sering saya sebutnya sebagai epistemologi. Sebenarnya kalau orang itu punya epistemologi, kerangka berpikir yang memadai, dia itu bisa menganalisis apa saja. Ya, selama itu bisa masuk logika. Ya, tidak dukun gitu ya. Ya, kalau
dukun susah dianalisis kan, begitu kadang-kadang karena basisnya penipuan, seperti yang sekarang sedang trending kan begitu, basisnya penipuan. Misalnya ada kelapa keluar dari ininya gitu kan, kecuali kalau sudah dibongkar triknya gitu. Tapi kalau misalnya bagaimana sih tren perkembangan sebuah bangsa, apakah ini akan menjadi bangsa besar atau bangsa yang akan hancur, itu memang bisa dianalisis. Memang bisa dianalisis. Coba bayangkan ya, sebuah bangsa rakyatnya dibungkam oleh penguasa ketika rakyat itu berpikir secara independen. Lihat saja, nanti bangsa itu akan hancur. Ya, terjadi di Mesir saat ini, ya kan? Kenapa begitu? Karena rakyat yang tidak bisa mengekspresikan pikiran itu sama dengan membunuh kreativitas, membunuh munculnya ide-ide yang segar, ide-ide yang inovatif itu berangkat dari dari perenungan, ya kan? Kalau orang itu merasa terancam, nggak bisa merenung. Misalnya ya, Bapak, Anda, ya kan, duduk di suatu tempat, ya kan, takut. Ya, wah ini nanti akan terjadi banjir dan apa-apa. Maka yang pikirannya itu adalah banjir itu sendiri. Nah, suasana ketakutan kadang-kadang itu diciptakan oleh rejim. Ini yang menjadi masalah. Ya, inilah yang memukul kemerdekaan. Itu mengapa misi para nabi, kalau bisa dikatakan begitu, itu adalah membebaskan. Semua misi para nabi itu membebaskan. Membebaskan dari materialisme, membebaskan dari penjajahan. Kalau Fir'aun itu Nabi Musa itu jelas membebaskan Bani Israel dari perbudakan itu. Karena apa? Itu membuat pikiran tidak berkembang. Ternyata kan keturunan orang yang diperbudak oleh Fir'aun ketika dia mendapatkan kebebasan banyak pikiran-pikiran besarnya. Yang agak kocak itu Indonesia. Ya kan? Yang agak kocak itu Indonesia. Kemerdekaan sudah dicapai, tapi pikiran kita tidak berkembang. Ya enggak? Kenapa? Karena kita selalu mengekor, gitu loh. Tidak ada ekspresi intelektual yang muncul. Itu mengapa bangsa dengan 275 penduduk ini, karya intelektualnya itu sangat terbatas. Doktor kita itu nulisnya apa coba? Paling disertasinya itu. Itu bukan karya intelektual menurut saya. Karya di bawah bimbingan. Mau apa coba? Itu kenyataannya. Karya untuk syarat lulus memang. Orang menulis itu karena ingin lulus. Orang menulis mestinya itu adalah ekspresi jiwa. Bukan karena ingin menulis. Apalagi ketika menulisnya di bawah bimbingan, di bawah ini, di bawah ini. Ya bagaimana dia bisa cerdas? Enggak lah, enggak mungkin. Iya. Menarik. Nah, berarti memang waktu itu artinya kita coba cari nih pendekatan apa yang secara setting sosial bisa lahir seperti itu. Karena kan kita bayangkan zaman itu listrik belum ada, gitu kan. Dan namanya orang dimotivasi cari ilmu itu kan tidak seperti sekarang. Orang terbatas gitu. Apalagi kalau sudah malam, gelap gitu kan. Tapi kok muncul kesadaran untuk mau belajar gitu kan. Terus katakanlah Bung Karno sendiri sama Bung Hatta. Saya alhamdulillah pernah ke Bovendigul, jadi ngelihat penjaranya Bung Hatta itu. Nah, artinya saya berpikir kalau Bung Hatta dan Bung Karno ini mau, kan dia cukup jadi pegawai di Belanda gitu kan, sejahtera lah dia. Indonesia merdeka apa, terlalu jauh lah gitu misalnya. Tapi mengapa mereka nggak milih itu? Nah, sedangkan hari ini kenapa kita justru sebaliknya? Nah, ini apa yang harus dibangun dalam konteks 24 jam kita lah, gitu Sat. Ya betul. Ya, inilah kalau kita meminjam istilahnya Abraham Maslow. Theory of need, teori tentang kebutuhan itu kan. Ya, kalau orang itu bodoh, awam dan lain sebagainya, yang disebut sebagai kebutuhan itu adalah materi. Ya kan? Tapi kalau orang itu pinter, kebutuhan tertingginya adalah ekspresi diri kan, begitu kan? Iya enggak? Nah, walaupun sekolah tinggi, tetapi kalau dia ini yang dicari hanya nyari pekerjaan supaya bisa makan, ya ini orang awam sekali gitu loh. Oke. Ya, awam sekali, jangan disanggap
Yang namanya jenjang akademis itu kan tidak identik dengan jenjang intelektual, makom intelektual kan enggak. Yang disebut dengan jenjang akademis itu ya kamu dinyatakan lulus ini, SMP lulus, SMA lulus, sarjana lulus, ini lulus dan sebagainya. Tidak didasarkan pada kamu punya pikiran apa. Enggak kan? Enggak ada. Apalagi pikiranmu sudah kamu tuangkan seperti apa. Enggak. Responmu terhadap kehidupan sosial seperti apa. Dan orang besar maupun orang kecil itu kan beda. Apa itu orang besar? Apa itu orang kecil? Orang kecil betapapun besarnya, ketika dia membutuhkan yang luar membantu diri kita, inilah namanya orang kecil. Apalagi yang suka ngapusi, misalnya mencari duit saja dengan korupsi. Itu orang paling kerdil menurut saya dalam pikirannya. Walaupun mungkin dia bangga dengan materi itu. Orang besar adalah dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan karena itu dia ingin memerankan diri sebagai khalifah Allah di muka bumi. Bagaimana tanggung jawab sosial itu? Nah, yang diajarkan oleh Cokro Aminoto ini menjadikan orang-orang itu menjadi besar. Pikiran itu diarahkan bukan kamu besok nanti kerjanya di mana. Enggak mungkin dia. Ini loh tanggung jawab sejarah yang akan Anda. Nah, siapa sekarang yang mengajarkan seperti itu? Orang korupsi aja berebutan. Ya, inilah zaman kita itu. Dan karena itu, kalau kita membiarkan zaman itu, ya sebetulnya kita mempertahankan dalam kondisi secara substansial belum mencapai kemerdekaan. Insya Allah. Jadi masih terbuka kesempatan amal soleh untuk Indonesia sampai pada kemerdekaan yang sesungguhnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks global, katakanlah tadi narasi kemerdekaan selalu dikaitkan dengan beban kemiskinan, angka pengangguran, termasuk kalau sekarang bertambah tentang gizi buruk dan seterusnya. Tapi faktanya di negara-negara seperti Amerika, Inggris, itu juga ada orang-orang yang hidup di dalam atau di bawah kemiskinan gitu ya. Termasuk Italia begitu ya, dan seterusnya. Apakah kemudian masih relevan mengukur kemerdekaan dengan jumlah orang miskin pada suatu negara? Atau kita memang harus punya satu paradigma baru memandang kemerdekaan itu? Sehingga yang terpenting bagi kita sekarang tuh bagaimana punya ekspresi diri tadi ya. Mampu melahirkan satu karya-karya intelektual. Kalau dalam bahasa orang sekarang itu karakternya itu dijunjung tinggi. Tidak peduli dia siapa gitu. Nah itu seperti apa, Ustaz? Iya betul. Perlu dibedakan antara kemiskinan yang ada di Indonesia dengan kemiskinan yang ada di Amerika. Kemiskinan di Amerika itu terjadi, ya bukan berarti pemerintahnya nggak peduli, ya kan? Tetapi memang ketika pertumbuhan materialnya lebih tinggi dari pertumbuhan rohaninya, orang seringkali nggak kuat, sehingga orang mendapatkan problem sedikit saja. Itu kemudian stres dan larinya setelah stres ketika kan Amerika ini kan ajarannya Kristen ya dominan lah nyari ke pastor dia tidak dapat jawaban yang memadai dan sebagainya. Artinya apa? Untuk menghilangkan stres dia narkoba. Inilah yang membuat kenapa ada sampai 500 juta orang di Amerika lebih ya itu homeless menjadi gelandangan ya itu karena apa? Hancurnya rohaninya lebih dahulu ya kan? Nah, kalau di Indonesia itu kebanyakan adalah kemiskinan yang sifatnya struktural, ya kan? Kenapa rakyat Indonesia itu miskin? Karena struktur kekuasaan yang ada menyulitkan orang biasa untuk bisa merdeka dari kemiskinan, ya kan? Misalnya sumber daya alam, ya baru-baru ini kan kabarnya itu Tesla beli nikel di perusahaan Indonesia. Tetapi ini dikatakan oleh Luhut. Tapi kemudian dijawab, yang benar adalah Tesla beli perusahaan Cina yang ada di Indonesia. Ya kan? Apa artinya? Sumber daya alam itu dikuasai oleh Cina. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena struktur kekuasaan yang memungkinkan itu. Kalau sumber daya mineral, air, tanah, dan bumi, dan lain sebagainya, untuk rakyat, kan nggak begitu kebijakannya. Nah ini bedanya itu. Nah kemudian selalu memang pada implikasinya ada. Jadi apakah kita harus membicarakan kalau miskin berarti tidak merdeka dan sebagainya?
implikasinya memang ada. Tetapi mana yang lebih didahulukan? Itu yang penting. Ya kan? Ketika Islam di masa dinasti Abbasiyah, itu kan memang ada kebebasan intelektual sangat tinggi. Ada namanya Baitul Hikmah. Ya, yang ini. Apa dampaknya? Karena banyak ide besar lahir di sana, pada akhirnya memiliki implikasi tentang teknologi, penggunaan teknologi. Dan akhirnya rakyat itu makmur. Akan selalu begitu. Tapi selanjutnya juga ketika rakyat makmur, kemudian jiwanya nggak dibangun, menjadi hedonis. Salah satu ciri yang kemudian juga disabdakan oleh Rasulullah itu adalah akhirnya menderita wahan itu. Ya kan? Terlalu cinta dunia dan takut mati. Begitu masuk pasukan Hulagukan apa pasukan siapa itu? Ya kan? Genghis Khan itu akhirnya nggak berani karena takut mati itu. Mati semua juga akhirnya kan? Kayak begitu. Disinilah selalu sebetulnya yang menjadi prioritas, itu adalah memerdekakan jiwanya. Sudah bagus itu lagu kebangsaan itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan kemudian bangun jiwanya pada masa kemerdekaan, setelah merdekanya hanya bangun badannya saja. Ini yang akan terjadi seperti ini. Ya, visi rohaninya itu nggak terbangun. Baik, menarik. Dan sebelum pada pertanyaan terakhir, ada satu fenomena menarik belakangan. Ada istilah financial freedom, kemerdekaan finansial. Artinya orang dari muda harus produktif, dapat pekerjaan yang bagus, bahkan kalau perlu ada passive income, dan nanti kalau sudah tua uangnya banyak sehingga dia bisa merdeka di masa tua. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam nilai-nilai ajaran Islam, yang disebut kekayaan itu adalah apa yang kita berikan di jalan Allah. Bukan apa yang kemudian kita himpun dan kita siapkan pada diri kita sendiri. Ya, kalau bahasanya Gus Baha, kadang ada orang berpikir 20 tahun lagi akan begini-begini. Padahal malaikat maut sudah mendekati rumahnya itu. Bahwa 2 hari lagi dia akan meninggal gitu. Nah, ini bagaimana Ustaz? Karena kalau kita pandang, ini akan menjadi satu tren di anak-anak muda untuk berpikir semakin tadi ya. Boleh jadi ya itu benar, tapi menjadi sangat materialistis gitu. Nah, ini seperti apa sebenarnya sikap bijaksana kita di dalam melihat apa yang disebut dengan kemerdekaan finansial di masa yang akan datang? Iya betul. Memang ini juga kan pengaruh ya. Kalau disebut sebagai kemerdekaan finansial, kalau dipandang dari sudut finansial atau dipandang sudut materi, ya orang mengumpulkan harta. Ya betul. Tetapi kalau dipandang kemerdekaan finansial itu dari sudut rohani, orang itu merdeka dari materi. Ya. Apakah punya sedikit atau punya banyak, sama saja. Ya kan dalam Islam ditekankan tentang doktrin qanaah. Ya. Berapapun yang kita terima, yang penting itu halal, gitu kan? Tapi kalau dalam sudut materi, ya semakin orang punya materi semakin banyak, dia menganggap dia akan menjadi semakin merdeka. Belum tentu juga, ya kan? Itu yang saya katakan. Kenapa sih problem sekarang ini banyak anaknya orang kaya, banyak anaknya pejabat dan lain sebagainya itu kena narkoba? Itu karena dia memandang hidup itu dengan kemerdekaan finansial itu saja. Kalau itu hanya subordinasi dari kemerdekaan dari penjajahan setan, dari penjajahan pikiran yang buruk dan lain sebagainya, well bagus. Sama itu seperti Imam Hanafi apa siapa yang Abu Hanifah, ya Imam Hanafi. Ya Imam Hanafi itu. Jadi Imam Hanafi ini bisa dikatakan dia adalah orang yang punya kemerdekaan finansial. Ya kan? Ya. Jadi pas dia mengajar, dia dilapori oleh stafnya, Imam, kapal Anda ya tidak terlihat, hilang kemungkinan berupa dengan berapa isinya begitu. Oh ya enggak apa-apa, dia masih melanjutkan mengajar gitu. Kehilangan kapal itu enggak begitu penting. Ini yang disebut sebagai kemerdekaan finansial. Jadi diri kita tidak dipengaruhi oleh finansial. Apakah bertambah atau berkurang, kan begitu. Beda enggak? Ya, betul. Beda kan? Sangat berbeda. Ya. Begitu juga ketika belum selesai mengajar, kemudian dapat laporan lagi. Apa kan? Oh, Imam, kapal Anda sudah ada. Enggak terlalu terobsesi juga sampai sujud-sujud syukur dengan materi seperti itu. Enggak. Dia masih terus mengajar gitu loh. Itulah yang disebut sebagai kemerdekaan finansial. Kemerdekaan kita
dengan materi. Padahal sebetulnya kemerdekaan kita ini tidak hanya finansial dan materi. Kemerdekaan kita dari dieluk-elukan orang lain, itu juga kita harus merdeka. Apakah ketika kita berdakwah, apakah kita menyuarakan kebenaran itu dicaci maki orang atau disanjung orang, itu sebetulnya sama saja, ya kan? Nah, kalau kita tergantung pada sanjungan orang, itu jatuhnya pada selfie. Ya, pejabat supaya bisa dianggap orang baik, dia masuk gorong-gorong, misalnya kan, atau pura-pura bawa karung, itu kan pura-pura semua jadinya kan. Pejabat ini luar biasa. Pejabat yang baik itu nggak peduli kalau bahasa Anies Baswedan itu disanjung tidak tidak terbang, dikritik tidak tumbang. Kata-kata seperti itu gitu loh. Bukan berarti apa, tapi memang begitu mestinya. Jadi ketika kita ingin bangun, sumber nilainya itu adalah kebenaran, bukan dari persepsi yang kadang-kadang narasinya itu sangat membisingkan. Menarik sekali. Nah, ini kita sampai pada ujung pertanyaan, Ustaz. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh anak bangsa, khususnya generasi muda, di dalam mengisi kemerdekaan hari ini dan masa yang akan datang? Bangsa ini punya sedikit wacana tentang 2045 sebagai situasi dan kondisi 1 abad Indonesia merdeka akan sampai pada kondisi ideal. Apakah itu mungkin? Kalau kita coba melihat realitas dari sisi dominasi atau dominannya anak-anak muda hari ini berpikir, bertindak, dan apakah itu akan terjadi dengan cara apa? Kalau itu misalnya akan sama-sama kita wujudkan. Silakan, Ustaz. Ya, jadi kalau kita menilai situasi yang ada sekarang, itu menurut saya ya Indonesia semakin ketinggalan secara relatif dengan bangsa-bangsa lain. Kalau tahun 70-an itu kan banyak mahasiswa dari Malaysia, dari Singapura datang ke sini belajar, ya kan? Kenyataannya sekarang orang Indonesia datang ke Malaysia bukan belajar, tapi menjadi tenaga kerja asing, TKI, tenaga kerja Indonesia. Ya ibaratnya menjadi kacungnya mereka, bukan menjadi bosnya mereka, menjadi kacungnya. Nah, gimana supaya kita tidak terjebak pada hal seperti itu? Sebenarnya langkah besar pertama itu malah tidak perlu modal, ya kan? Bagi anak-anak muda sekarang kalau mau mengubah bangsa Indonesia ke depan, nggak perlu modal finansial maksudnya ya. Renungkan saja jati diri Anda. Anda ini di muka bumi ini visinya itu apa? Ya kan? Tujuannya itu apa? Ya kan? Nah, seperti yang saya sampaikan dari sejak awal, sebetulnya visi yang besar itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan menjadi kecemburuan bagi iblis dan setan, kan begitu kan? Kami akan jadikan khalifah di muka bumi. Ini jailun fil ardi khalifah itu. Dan sebetulnya malaikat maupun itu sepertinya dalam tanda kutip, saya nggak tahu persisnya itu kan cemburu gitu loh. Ada kesannya itu ya, makanya saya bilang sepertinya. Cemburu, kenapa bukan aku bukan ini? Sehingga malaikat mengatakan, kenapa engkau tidak menjadikan manusia itu orang yang suka menumpahkan darah, kan begitu kan? Jawabnya Allah, aku lebih tahu daripada kalian, kan begitu. Ini kan sebenarnya karunia besar. Harusnya dipandang oleh anak-anak sekarang ini, apa misteri di balik itu? Ya, apa misteri di balik? Karena sebetulnya jiwa Allah memberikan ruh kepada kita ini betul-betul punya kapasitas untuk bisa diaktualkan menjadi khalifah Allah di muka bumi itu. Ya, betul. Ya, kalau hanya berpikir, wah saya nanti punya bisnis ini, punya bisnis ini, punya bisnis, kecil itu. Ya, kecil itu. Tetapi menjadi khalifah itu justru yang sangat penting itu. Itu mengapa dikatakan di dalam Al-Qur'an, kuntum khairal ummat ukhrijat linnas, ya, Anda adalah umat yang terbaik yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Itu karena apa?
manifestnya dimensi rohani ke dalam semua aspek kehidupan. Ya, lepas dari apakah Anda kaya, Anda miskin, ya, Anda apa dan lain sebagainya. Jadi memang ukurannya adalah ukuran ilahiyah, bukan ukuran marxisme, materialis misalnya, bukan begitu. Baik, kita mendapatkan banyak insight pada kesempatan ini, dan pada akhirnya kita melihat bahwa problem kemerdekaan memang masih terbuka untuk kita ikut selesaikan. Setidak-tidaknya perjuangan dari para pendiri bangsa, guru bangsa, itu dapat kita teruskan. Dan kalau memang kemerdekaan kita sudah sempurna, mungkin tema kita tidak seperti ini. Langkah yang paling penting sekarang adalah menyadari bahwa kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi adalah untuk menjadi pemimpin. Dan itu berarti kita berani bertanggung jawab terhadap segala jenis keputusan dan tindakan yang kita perbuat. Dan dengan demikian maka untuk konteks kebangsaan agar Indonesia lebih maju, maka kita harus betul-betul menjadi bangsa yang superior. Superioritas itu akan kita dapat download, ya, dan kita share kepada sesama hanya dengan ketika kita memahami tentang siapa eksistensi kita sebagai manusia yang betul-betul merdeka secara hakiki. Tadi disebutkan ada Imam Abu Hanifah, kemudian bagaimana intelektual dikuatkan, termasuk rohani dan seterusnya. Dan dalam aspek kemiskinan, memang bangsa Indonesia harus berjuang. Karena kemiskinan di Indonesia dengan negara maju itu tidaklah sama. Kemiskinan di Indonesia adalah karena belum terbukanya akses masyarakat biasa untuk bisa menjadi cerdas, berdaya, dan berkarya. Tentu ini adalah satu PR yang memang kalau kita mau berhusnudon, Allah sediakan agar kita juga ikut bisa membuat sejarah bagi anak bangsa di masa yang akan datang. Kita jumpa lagi pada bincang mulia berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.